Nah, sekarang fungsinya apa asam lemak esensial? Asam lemak esensial itu fungsinya adalah untuk fungsi reproduksi. Yang kedua adalah untuk menyusun membran sel dan lipoprotein. Makanya kalau kita mengalami kekurangan lemak karena diet, ya, pingin badannya kurus, pingin tidak gemuk dan sebagainya. Terus setiap makanan menghindari dari lemak, hati-hati. Lemak itu tetap dibutuhkan di samping dia sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K juga dia sangat dibutuhkan karena di sana banyak asam-asam lemak esensial. Nanti kalau Anda sebagai dokter hewan kemudian masuk praktek di daerah-daerah yang kering, rumputnya sulit, jarang diberikan konsentrat, itu nanti kasus reproduksinya banyak, ya. Sulit kalau diinseminasi buatan sulit hamil gitu ya. Itu salah satunya mungkin karena ada mengalami defisiensi asam lemak esensial. Maka yang dilakukan sebelum melakukan inseminasi buatan mungkin kita perbaiki makanannya, kita berikan konsentrat, kemudian kita berikan pakan yang cukup. Setelah itu baru kalau sudah baik kondisinya baru diinseminasi buatan. Nah, ada satu hal dalil yang kemudian perlu saya sampaikan bahwa walaupun asam lemak esensial tidak bisa dibentuk dalam tubuh, tetapi jika memang di dalam tubuh sangat membutuhkan karena kekurangan asam lemak esensial, maka asam lemak esensial itu bisa dibentuk dalam tubuh tapi bukan sejenis, ya. Kompensasi senyawa ini adalah senyawa delta 9 eikosatrienoat. C-nya 20, ikatan lengkapnya 3. Jadi kalau kita positif ada mengandung delta 9 eikosatrienoat pada hewan kita, maka kita bisa pastikan hewan kita itu kekurangan asam lemak esensial. Jadi indikator defisiensi asam lemak esensial adalah adanya terbentuk senyawa delta 9 eikosatrienoat. Ya, itu. Oke, lanjut. Maaf, Prof, masih di mute. Oke. Sekarang kita mau bicara tentang prostaglandin. Prostaglandin ini menjadi sangat penting di dalam dunia kedokteran hewan. Anda sebagai dokter hewan besok ke lapangan, itu selalu kemana-mana bawa prostaglandin. Iya, di dalam tas obat Anda itu pasti bawa prostaglandin. Nah, prostaglandin itu saat ini dianggap sebagai hormon. Karena strukturnya itu siklopentano perhidrofenatrat. Itu punyanya lemak, strukturnya asam lemak. Tetapi begitu ya. Sekarang itu dianggap sebagai hormon. Karena memang sifatnya seperti hormon. Padahal strukturnya adalah suatu asam polienoat. Asam lemak rantai rangkap banyak. Yang kemudian mengalami siklisasi dan karakternya mirip hormon. Sehingga prostaglandin tidak lagi dianggap sebagai senyawa lemak seperti fosfolipid, asam lemak, kolesterol, dan sebagainya. Tetapi prostaglandin lebih banyak dianggap sebagai hormon. Ya. Nah, prostaglandin ini ada 3 turunan. Prostaglandin 1, prostaglandin 2, prostaglandin 3. Prostaglandin 1 asam linoleat, prostaglandin 2 adalah arakidonat, prostaglandin 3 linoleat. Nanti di lapangan kita banyak membawa prostaglandin 2 alfa, ya, untuk induksi. Ya, pada kasus-kasus gangguan reproduksi seperti cystic follicle, cystic ovary, sistiknya harus dihancurkan, dilepas, kalau nggak bisa bunting, ya. Maka kemudian sistik itu dihancurkan dengan cara prostaglandin. Nah, kalau pada manusia prostaglandin ini biasa digunakan untuk induksi,
Ya, karena kalau pada wanita kalau melahirkan kan ada istilah buka satu, buka dua, buka tiga, buka empat. Nah, kalau kemudian buka empatnya nggak bisa buka sampai ke delapan, sembilan, wah, ibunya menderita. Maka ditawarkan, lakukan drip atau enggak, Bu? Gitu ya. Drip itu diinduksi sama prostaglandin supaya bisa ngeden, gitu ya. Tapi kan dengan pertimbangan macam-macam, gitu ya. Oke, berikutnya kita mau bicara setelah kita bicara tentang lipogenesis, sekarang kita mau bicara tentang bagaimana proses pembentukan triacylglycerol. Nah, kalau kita bicara tentang triacylglycerol, pada minggu lalu saya sampaikan bahwa triacylglycerol itu adalah bentuk utama senyawa lemak di dalam makanan. Jadi kalau kita bicara tentang senyawa lemak dalam makanan, hampir semuanya berbentuk triacylglycerol. Nah, hari ini kita bicara bahwa triacylglycerol tidak saja berasal dari makanan, tetapi dalam tubuh juga sangat bisa menghasilkan triacylglycerol. Nah, triacylglycerol itu di dalam tubuh itu banyak disimpan di dalam jaringan lemak. Ya, biasanya ditransport dari usus atau dari hati oleh lipoprotein. Nah, triacylglycerol ini sangat dibutuhkan untuk sapi-sapi yang laktasi. Kenapa? Karena bahan baku untuk pembentukan susu di kelenjar mama, kelenjar susu itu membutuhkan triacylglycerol. Jadi kalau sapi Anda eh, sedang produksi susu tapi makanannya tidak tercukupi, ya, terutama kandungan lemak, protein, karbohidratnya, ya tentu bahan baku untuk pembentukan susunya nggak ada. Ya. Nah, di samping di kelenjar susu, triacylglycerol juga bisa tersimpan di otot dan ginjal, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, berikutnya senyawa lemak berikutnya adalah fosfolipid. Ya, senyawa lemak itu ada kolesterol, ada fosfolipid, ada triacylglycerol. Sekarang kita mau bicara tentang sintesis fosfolipid. Kalau kita bicara tentang senyawa fosfolipid itu sangat dibutuhkan untuk pembentukan lipoprotein, alat transport. Juga untuk membentuk membran sel. Biasanya berlangsung di jaringan ekstrahepatik. Nah, karena sintesis fosfolipid ini sangat penting untuk pembentukan lipoprotein dan juga untuk pembentukan membran sel, maka sintesis fosfolipid di dalam tubuh itu menjadi sangat penting. Pertanyaannya, di mana tempat sintesis itu? Maka bisa disampaikan pada saat ini, yaitu fosfolipid hanya bisa dibentuk di dua organ, di hati dan di usus. Di jaringan-jaringan ekstrahepatik yang lain nggak bisa. Kenapa? Karena memang tidak ada enzimnya, tidak ada bahan bakunya. Bagaimana bisa membentuk fosfolipid? Ya. Nah, kalau kita lihat strukturnya, saya tidak tunjukkan karena tidak menjadi sangat penting bagi kita tentang struktur, kecuali untuk anak-anak kimia, begitu ya. Kita dokter hewan kan sebagai dokter untuk memberikan terapi, tapi kita juga harus tahu tentang pengetahuan dasar biokimia untuk memberikan terapi. Maka kalau kita lihat struktur, maka struktur untuk senyawa TG, triacylglycerol itu sama dengan struktur fosfolipid. Apa persamaannya? Yaitu sama-sama memiliki kerangka ester asam lemak dari gliserol. Ya, jadi kerangka gliserol kemudian mengikat ester asam lemak. Itu sama-sama strukturnya seperti itu. Maka dikatakan bahwa senyawa TG sama dengan struktur dari fosfolipid. Nah, bagaimana bisa pembentukan TG dan fosfolipid? Maka kita ingat bahwa karena keduanya merupakan memiliki kerangka gliserol, gliserolnya dari mana? Gliserolnya dari aktivasi gliserol. Ya, ester asam lemak dari mana? Asam lemak yang diaktifkan. Jadi gliserol 3-fosfat dan asil CoA merupakan bahan dasar sintesis TG dan fosfolipid. Ya, itu. Gliserol 3-fosfat
itu banyak berasal dari mana sumbernya? Pertama dari glikolisis. Yang kedua dari senyawa dihidroksiaseton fosfat. Ini produk metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga fosforilasi gliserol oleh ATP, terutama di organ hati, usus, dan ginjal. Kenapa? Karena di hati, usus, ginjal punya enzim gliserol kinase. Ya. Di luar organ hati, usus, ginjal tidak mungkin terjadi fosforilasi gliserol oleh ATP karena tidak ada enzim gliserol kinase. Ya, jadi saya ulangi, gliserol 3-fosfat yang merupakan bahan baku untuk sintesis TG dan fosfolipid berasal dari satu glikolisis, dua dari senyawa dihidroksiaseton fosfat, yang ketiga adalah fosforilasi gliserol oleh ATP, terutama pada jaringan atau organ yang banyak mengandung gliserol kinase seperti organ hati, usus, dan ginjal. Clear? Bahan baku yang kedua untuk sintesis fosfolipid dan TG adalah asil CoA. Kalau bicara tentang asil CoA-nya berasal dari mana? Pertama dari absorpsi asam lemak ya yang berlangsung di usus. Jadi usus itu banyak asil CoA-nya. Yang kedua adalah hasil hidrolisis TG. TG yang mana? TG yang dibawa oleh lipoprotein. Bagaimana melepaskan TG yang ada di lipoprotein? Dibantu oleh enzim lipoprotein lipase yang banyak terdapat di jaringan lemak. Gitu. Nah, asil CoA juga berasal dari sintesis dalam tubuh, lipogenesis, ya, baik di organ hati, kelenjar mama, dan ginjal. Jadi ini adalah bahan baku atau sumber asil CoA. Nah, kalau bicara tentang fosfolipid di hati dan usus itu untuk apa? Untuk menyusun lipoprotein jaringan dan untuk bahan penyusun membran sel. Nah, fosfolipid di dalam tubuh itu ada dua bentuk. Bentuk pertama adalah fosfatidilkolin dan etanolamin. Bentuk yang kedua adalah fosfatidilserin dan fosfatidilinositol. Ya. Prinsipnya hanya pada asam amino gitu. Jadi perbedaan antara TG dan fosfolipid itu kalau TG bersifat netral, kalau fosfolipid itu bermuatan. Kenapa fosfolipid bermuatan? Karena ujung-ujungnya selalu mengikat asam amino. Asam amino apa? Satu kolin, etanolamin, kemudian tiga serin, yang keempat inositol. Makanya fosfolipid itu bermuatan. Kalau triacylglycerol atau TG tidak bermuatan. Kenapa bermuatan? Sekali lagi, karena fosfolipid akan mengikat asam-asam amino seperti kolin dan etanolamin, serin, dan inositol. Oke, berikutnya kita mau membahas tentang metabolisme yang terdapat dalam jaringan lemak. Kalau kita bicara tentang metabolisme lipid, tidak bisa lepas dari jaringan lemak. Oleh karena itu menjadi sangat penting kita belajar tentang metabolisme yang ada di jaringan lemak. Kenapa jaringan lemak menjadi sangat penting, saudara sekalian? Karena jaringan lemak itu merupakan tempat penyimpanan cadangan energi, terutama dalam bentuk triacylglycerol. Yang kedua, jaringan lemak itu secara tidak langsung akan mempengaruhi metabolisme hati dan jaringan ekstrahepatik. Iya, karena nanti kalau TG itu dipecah menjadi asam lemak itu akan dibawa ke hati dan jaringan ekstrahepatik. Oleh karena itu jaringan lemak itu secara tidak langsung ikut mengendalikan apa yang terjadi metabolisme di hati dan apa yang terjadi metabolisme di jaringan ekstrahepatik. Ya. Nah, mari kita perhatikan apa yang terjadi di dalam jaringan lemak. Di dalam jaringan lemak, TG-TG yang ada di sana itu bisa disintesis karena di dalam jaringan lemak itu tersedia bahan baku asil CoA dan gliserol 3-fosfat. Jadi TG dalam jaringan lemak tidak serta-merta hanya berasal dari eksternal, dari makanan yang dikonsumsi dari luar, tetapi
yang ada dalam jaringan lemak bisa disintesis di dalam apa? Bahan bakunya asil CoA dan gliserol 3-fosfat. Kalau ada asil CoA, gliserol 3-fosfat, TG bisa terbentuk di dalam jaringan lemak. Nah, asil CoA yang ada dalam jaringan lemak itu berasal dari mana? Bisa berasal dari kilomikron, bisa berasal dari VLDL, dan bisa berasal dari lipogenesis yang berlangsung di jaringan lemak. Nah, sedangkan gliserol 3-fosfat berasal dari mana? Gliserol 3-fosfat berasal dari proses glikolisis. Ya, ini sangat terkait dengan metabolisme karbohidrat. Jadi kalau kita mengkonsumsi banyak karbohidrat, nasi putih banyak, itu berarti kita memberikan kontribusi gliserol 3-fosfat nanti banyak masuk ke dalam jaringan lemak. Hasil CoA juga akan banyak. Makan nasi putih, ya. Kenapa kemudian mudah menjadi gemuk? Ya karena TG internal yang disintesis jaringan lemak juga semakin banyak. Ya, itu. Nah, kondisi TG di dalam jaringan lemak selalu dalam keadaan dinamis, tidak dalam keadaan statis. Hanya tertimbun saja, enggak mungkin. TG dalam jaringan lemak itu selalu dalam keadaan dinamis, yaitu estrifikasi, tertimbun, atau lipolisis dibongkar. Kalau misalnya dalam tubuh ternyata energi tidak cukup disediakan oleh karbohidrat melalui proses glikolisis, maka lemak-lemak yang ada di jaringan lemak akan dibongkar melalui lipolisis supaya asam lemak akan bebas. Kemudian asam lemak itu akan diproses, ya, diaktifasi, kemudian diaktifkan, kemudian diproses beta oksidasi menghasilkan energi untuk membantu mencukupi kekurangan energi yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup atau tubuh hewan. Tetapi kalau misalnya di dalam tubuh energi cukup disediakan oleh karbohidrat, maka lemak-lemak yang berasal dari eksternal maupun lemak-lemak dari hasil sintesis itu akan disimpan melalui proses esterifikasi di dalam jaringan lemak. Ya, itu kaitannya dengan gambaran profil dinamika TG di dalam jaringan lemak. Nah, saudara sekalian, metabolisme di jaringan lemak itu menjadi sangat penting karena ternyata kalau terjadi misalnya lipolisis, ini menjadi persoalan. Lipolisis dalam jaringan lemak selalu akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Nah, asam-asam lemak yang dibebaskan dari hasil lipolisis dalam jaringan lemak itu bisa disimpan kembali melalui esterifikasi menjadi TG kembali. Tetapi tidak untuk gliserol. Kalau misalnya lipolisis dalam jaringan lemak, dia memecah TG kemudian produk gliserol dihasilkan, maka gliserol harus dikeluarkan dalam jaringan lemak. Gliserol tidak mungkin disimpan kembali dalam jaringan lemak. Kenapa? Karena jaringan lemak tidak ada enzim gliserol kinase. Karena itu harus dibuang, dibawa keluar dari jaringan lemak. Berbeda dengan asam lemak. Asam lemak bisa disimpan kembali menjadi TG. Ditimbun lagi secara esterifikasi di dalam jaringan lemak. Ya, itu penting. Nah, jadi dari penjelasan tadi ingin saya sampaikan seperti ini. Kalau esterifikasi lebih dominan daripada lipolisis, jadi misalnya hewannya itu tidak tidak keluar kandang, dikandangkan, terus dikasih makan konsentrat terus menerus karena siap-siap Idul Adha. Maka dengan mudah esterifikasi lebih dominan daripada lipolisis. Maka sapi-sapi kita menjadi lebih gemuk. Kenapa gemuk? Karena esterifikasinya lebih dominan daripada lipolisis. Jadi TG-nya menumpuk di jaringan lemak. Bagaimana kalau esterifikasi lebih rendah lipolisis? Artinya lipolisis lebih dominan. Ya tentu akan terjadi penumpukan asam lemak di dalam darah, di dalam jaringan. Nah ini tentu akan mempengaruhi metabolisme jaringan tubuh lain, ya di hati dan jaringan ekstrahepatik. Nah, kalau bicara tentang lipolisis di dalam jaringan lemak, maka lipolisis itu sangat dipengaruhi oleh hormon sensitif lipase. Makanya hormon sensitif lipase itu dianggap sebagai enzim pengendali. Nah, sekarang kita ingat
Oh, berarti enzim pengendali di metabolisme lemak itu ada 3. Satu, enzim pengendali beta oksidasi. Ayo, apa? Enzim pengendali beta oksidasi. Lupa. Yang kedua, enzim pengendali lipogenesis, asetil-CoA karboksilase. Sekarang ada enzim pengendali lipolisis. Apa itu enzim pengendali lipolisis? Yaitu hormon sensitif lipase. Kalau yang beta oksidasi ingat ya, karnitin asil transferase 1. Ya. Oke, baik. Nah, hormon sensitif lipase ini gitu ya, itu selalu dalam keadaan inaktif dan aktif. Hormon sensitif lipase ini dipengaruhi aktivitasnya oleh adenilat siklase. Nah, adenilat siklase ini begitu ya, sangat dibutuhkan untuk sintesis siklik AMP. Sedangkan fosfodiesterase itu untuk degradasi siklik AMP. Siklik AMP itu mengaktifkan protein kinase. Ya. Protein kinase itu mengaktifkan hormon sensitif lipase. Jadi kalau boleh saya gambarkan begitu ya, bahwa apa di dalam proses pembentukan atau pengaktifan hormon sensitif lipase itu sangat dipengaruhi oleh eh, protein kinase. Protein kinase sangat dipengaruhi oleh siklik AMP. Siklik AMP ini bisa aktif kalau adenat siklasenya juga aktif. Kalau siklik AMP-nya tidak aktif, itu karena kerja dari fosfodiesterase. Jadi kesimpulannya, kalau adenat siklasenya aktif, siklik AMP aktif, protein kinase aktif, berarti hormon sensitif lipase aktif, berarti di dalam tubuh lipolisis. Kalau fosfodiesterase aktif, siklik AMP berhenti, protein kinase berhenti, hormon sensitif lipase berhenti, berarti lipolisisnya berhenti. Berarti dalam tubuh lipogenesis. Paham ya? Besok nih ada keluar nih, 10 soal keluar di sini. Ya, saya ulangi. Kalau adenat siklase aktif, siklik AMP juga aktif. Kalau siklik AMP aktif, protein kinase aktif. Kalau protein kinase aktif, hormon sensitif lipasenya aktif. Kalau hormon sensitif lipase aktif, berarti prosesnya lipolisis. Berarti TG banyak yang dipecah. Nah, sebaliknya, fosfodiesterase. Kalau fosfodiesterase aktif, berarti siklik AMP-nya inaktif karena didegradasi. Kalau siklik AMP inaktif, berarti protein kinase inaktif. Kalau protein kinase inaktif, berarti hormon sensitif lipasenya inaktif. Kalau hormon sensitif lipase inaktif, berarti lipolisisnya inaktif. Berarti dalam tubuhnya lipogenesis. Jadi banyak estrifikasi, banyak penimbunan. Oke ya, baik. Ini contoh. Contoh beberapa senyawa yang bisa membantu menjelaskan tentang kondisi dinamika dari metabolisme yang berlangsung di jaringan lemak. Contoh misalnya insulin. Ya. Insulin itu cara kerjanya menghambat adenat siklase dan mengaktifkan fosfodiesterase. Akibatnya apa? Akibatnya siklik AMP-nya menjadi apa? Menjadi inaktif. Kenapa inaktif? Karena adenat siklasenya inaktif. Yang aktif fosfodiesterase. Nah, kalau siklik AMP-nya inaktif, maka protein kinasenya juga inaktif. Kalau protein kinasenya inaktif, maka hormon sensitif lipasenya inaktif. Kalau hormon sensitif lipasenya inaktif, berarti lipolisisnya juga inaktif atau dihambat. Makanya sekarang kita paham
kenapa pada penderita diabetes mellitus itu obat yang paling bagus adalah insulin. Kenapa? Karena di dalam penderita diabetes mellitus itu banyak dominan lipolisisnya. Makanya orang diabetes mellitus kan umumnya kurus, kering, tapi haus, lapar terus. Ya. Makanya kalau diabetes mellitus itu kadar gulanya sudah tinggi, misalnya di atas 500, obatnya insulin. Insulin diberikan itu tujuannya untuk menghambat proses lipolisis. Karena pada penderita diabetes mellitus itu biasanya dominan terjadi lipolisis. Kalau tidak diatasi dengan insulin ya lama-lama game over. Apakah anjing kucing ada diabetes? Ada, seperti pada manusia. Pokoknya monogastrik metabolismenya hampir sama dengan manusia. Ya, sehingga pemberian insulin itu intinya menghambat proses lipolisis. Sekarang ACTH, TSH, glukagon, GH, epinefrin, norepinefrin. Itu cara kerjanya apa? Mengaktifkan adenosiklase. Kalau adenosiklase-nya aktif, siklik AMP-nya aktif, protein kinasenya aktif, hormon sensitif lipase aktif, berarti lipolisisnya meningkat. Berarti pemberian ACTH, TSH, glukagon, GH, epinefrin, norepinefrin itu memacu lipolisis. Makanya preparat-preparat ini dianggap doping. Ya. Di dunia olahragawan itu prinsipnya bagaimana dalam tubuh itu tersedia ATP yang banyak. Nah, agar supaya ATP-nya banyak dalam tubuh, diberikan saja senyawa-senyawa yang bisa memacu proses lipolisis. Apa misalnya? Ya disuntik ACTH, disuntik TSH, disuntik glukagon, disuntik GH, epinefrin. Begitu masuk dalam tubuh, di dalam tubuh banyak lipolisis, banyak energi ATP yang dihasilkan. Karena produk dari lipolisis kan selalu energi, ATP. Ya. Berikutnya adalah tiroid dan glukokortikoid. Ini juga cara kerjanya mengaktifkan epinefrin, norepinefrin, menghambat fosfodiesterase. Karena fosfodiesterase dihambat, siklik AMP nggak ada yang menghambat. Dia jalan terus, protein kinase jalan terus, hormon sensitif jalan terus. Berarti ini juga memacu atau merangsang proses lipolisis. Ya. Makanya mereka yang penderita tiroid itu kan juga apa cenderung kurus, gemeter gitu ya, haus, suhu dingin dan sebagainya. Ya. Berikutnya adalah asam nikotinat dan prostaglandin E. Asam nikotinat dan prostaglandin E cara kerjanya adalah menghambat adenat siklase. Karena adenat siklase dihambat, siklik AMP berhenti, protein kinase berhenti, hormon sensitif lipase berhenti, lipolisisnya berhenti. Maka kemudian secara umum berarti menghambat lipolisis. Nah, ini yang kemudian bisa dijelaskan kenapa ya ada salah satu kontrasepsi ya. Saya tidak sebutkan kontrasepsi apa. Kontrasepsi ini kalau digunakan oleh para ibu-ibu ya. Tapi jangan kemudian Anda setelah belajar biokimia nanti tanya, "Mah, Mama kontrasepsinya apa?" Wah, kan bahaya begitu ya. Nah, salah satu kontrasepsi itu ada prostaglandin, diduga ada prostaglandin E. Makanya kalau pada wanita ibu-ibu itu menggunakan kontrasepsi tersebut, itu mudah menjadi gemuk. Makan sedikit saja langsung gemuk. Kenapa? Karena ada prostaglandin E-nya. Prostaglandin E ini kan untuk menghambat salah satu terkait dengan apa reproduksi. Makanya kalau menggunakan kontrasepsi yang mengandung prostaglandin E itu salah satu side effect-nya adalah mudah menjadi gemuk. Kemudian yang terakhir adalah kafein. Saya yakin kita semua ini pernah minum kafein ya. Extra Joss apa ya produk-produk yang seperti itu kan banyak kafeinnya. Krating Daeng, Elmen gitu. Kalau kita perhatikan kandungannya selalu ada kafeinnya.
Tentu dengan konsentrasi kandungan yang terbatas. Nah,